Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 7b. Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal, Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis, Ajahn Brahm. Penerjemah, Chuang. Penyelaras, Tasvan Santa Citta. Penyunting, Handaka Wijananda. Penata, Intan Dita Diwara. Penerbit, Ehipasiko Foundation. Cetakan pertama, April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para bhikkhu di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 7, Menjalani Dhamma, 10 Mei 2000. Lanjutan. Itu adalah akaliko, atau tak lekang oleh waktu. Itulah sebabnya kita tidak perlu mengubah ajaran untuk menyesuaikan dengan kebudayaan barat modern atau apapun itu. Dhamma Buddha, jantung segalanya, harfiahnya tak lekang oleh waktu. Ajaran itu abadi dan untuk siapa saja, pada tiap masa, pada tiap zaman. Disampaikan secara jelas dan akurat. Ajaran itu selalu mengena di hati orang-orang karena membicarakan mengenai batin dan badan. Orang bisa jadi berubah bergantung pada gennya. Kebudayaan bisa saja berubah. Tapi batin, hati tidak berubah sebanyak itu. Pada dasarnya sama. Hal itu pada dasarnya adalah masalah si pelaku dan si pengetahu. Begitu kita melihat hal ini dan paham, maka kita mengerti penyebab ajaran Buddha tak lekang oleh waktu. Kita mengerti bagaimana Dhamma menjangkau lintas 25 abad dari India kuno, kebudayaan aneh itu yang begitu berbeda dengan kebudayaan kita, sampai masyarakat modern kita. Ada persamaan, sesuatu yang begitu menohok, mengena, bergema dalam diri kita sebagai hal penting. Dan itulah kualitas Dhamma ini. Makna kata Dhamma, seperti yang ditulis dengan indahnya oleh Bhante Bodhi dalam salah satu bukunya, The Great Discourse on Caution, diterbitkan oleh Buddhist Publication Society, adalah mencari ke jantung tempat segala sesuatu berasal, ke sumbernya, esensinya, ke yang mutlak, hukum, peraturan di balik segala fenomena. Atha atau maknanya, di lain pihak adalah konsekuensi Dhamma. Cara Dhamma itu bekerja di dunia. Tapi di sini, kita melihat pada Dhamma, jantungnya, sumbernya. Inilah kebijaksanaan itu. Itu semua adalah mengenai intinya. Menemukan kebijaksanaan yang diberikan oleh Buddha. Buddha telah memberi kita jalan latihan untuk menemukannya. Beliau telah memberikan petunjuknya. Dan masalahnya senantiasa adalah, jika Anda mengikuti petunjuk itu, maka mereka akan membawa ke tujuan. Lebih sedikit pilihan, lebih banyak keterbebasan.
Satipatthana Sutta berkata bahwa jalan ini hanya menuntun ke satu arah, sehingga jika kita terus menjalani jalan ini, kita akan sampai di tujuan. Itu hanya masalah waktu. Itulah sabda yang berkekuatan, ajaran yang menakjubkan. Masalahnya, kadang kita menyimpang dari jalan. Kita tidak melaju terus karena tidak memiliki cukup keyakinan, cukup kepercayaan. Bagaimanapun, kita mesti mengingat bahwa jika kita berjalan terus sedikit lagi, maka kebahagiaan kita akan lebih banyak lagi. Itulah keindahan jalan. Inilah jalan yang bahagia. Pada setiap tahapan jalan, kita mendapatkan hadiah, memperoleh makin banyak kebahagiaan, kedamaian, dan pemahaman. Itulah yang membuat jalan bertahap yang menuntun kita terus dan terus. Panaiko. Jalan itu tidak menuntun kalau berpikir kita lebih mengerti. Jalan itu menuntun karena kita memperoleh makin banyak kebahagiaan, kedamaian, keterbebasan, kenikmatan, dan sukacita. Inilah hal menakjubkan dari Dhamma. Anda tidak perlu mencari begitu jauh di sana untuk memetik manfaat atau cita rasa nibbana. Bagaimana saya bisa membuat diri saya lebih bahagia dan damai hari ini? Bagaimana saya bisa lebih banyak melepas dan menjaga kemurnian kebajikan saya? Jangan melanggar satu pun sila atau aturan moral. Terkendalilah. Jagalah peraturan monastik. Bangunlah pagi untuk bermeditasi. Bahkan jika Anda lelah pun, tetaplah bermeditasi. Itu lebih baik daripada tertidur. Paling tidak, dengan bangun pagi, Anda melakukan sesuatu. Anda menciptakan energi. Jika Anda hendak terjaga, Anda juga bisa melakukannya dengan baik melalui bermeditasi. Pada mulanya, menjaga aturan monastik berarti meninggalkan begitu banyak yang ingin kita lakukan. Kadang orang bertanya kepada saya, "Mengapa peraturan ini seperti itu?" Kegunaan aturan itu adalah untuk menghentikan Anda berpikir. Jika Anda membuat aturan bagi diri Anda sendiri, maka akan ada banyak pikiran, aktivitas berpikir. Kita harus melakukan ini atau kita harus melakukan itu. Makin banyak aturan, makin sedikit pilihan untuk kita. Makin sedikit pilihan untuk kita, makin banyak keterbebasan yang kita miliki. Makin banyak keterbebasan yang kita miliki, makin banyak kedamaian yang kita rasakan. Kalau ada di antara Anda yang harus sesekali pergi ke toko peralatan untuk membeli barang di wihara, Anda akan tahu bagaimana rasanya menemukan berbagai jenis paku atau baut. Ketika ada begitu banyak pilihan, maka itu membuat hal menjadi benar-benar rumit. Begitu mudah ketika hanya ada satu hal yang Anda peroleh. Saya sungguh bersimpati terhadap orang-orang yang hidup di dunia. Jika mereka ingin sikat gigi, ada 100 jenis berbeda untuk dipilih. Banyak sekali jenis sikat atau pegangannya. Kita semua tahu betapa sulitnya membuat pilihan di dunia ini sekarang. Dan karena ada begitu banyak pilihan, ada sedikit sekali keterbebasan. Jadi sungguh menakjubkan ketika tidak ada banyak pilihan. Anda tahu, Anda hanya harus bangun pagi-pagi, dan cuma itu. Anda tidak perlu berpikir tentangnya. Anda tahu, Anda hanya perlu makan yang tersedia.
Anda memilih dari yang ada. Cuma itu. Jika Anda punya menu, bayangkan akan jadi seperti apa. Jika alih-alih menyambut derma makanan, kita ada penyokong yang punya banyak restoran dan mereka mengirim menu setiap pagi sehingga kita bisa memesan apapun yang kita inginkan. Bayangkan seandainya Anda diberi menu setiap pagi dan Anda harus memilih apa yang dimakan. Sungguh mengerikan memiliki semua pilihan itu dan keputusan yang harus diambil. Menakjubkan sekali tidak perlu membuat keputusan. Menyenangkan sekali berada dalam retret. Anda bahkan tidak menempatkan makanan ke dalam mangkuk Anda sendiri. Orang lain yang melakukannya untuk Anda. Saya memperhatikan bahwa saat saya sedang retret, terutama selama retret musim hujan, betapa saya amat menikmati makanan karena orang lain yang mengisikannya ke mangkuk saya. Menurut saya, itu karena saya tidak perlu melalui semua pergumulan untuk memilih. Seseorang membawakan mangkuk, dan saya tinggal melahap apa yang ada di dalamnya. Itulah ketiadaan pilihan. Itu berarti lebih banyak keterbebasan, lebih banyak kebahagiaan, dan lebih banyak kelegaan. Salah satu alasan kita memiliki semua aturan ini adalah untuk memberi kita keterbebasan dibanding mesti membuat keputusan dan mencegah perdebatan tentang yang semestinya kita lakukan. Itu sudah diatur dan diputuskan. Itu membuat hidup menjadi begitu lebih mudah, lebih lega. Kita dapat menggunakan batin kita untuk hal-hal yang lebih penting dibanding memutuskan apa yang dimakan atau cara melakukan segala sesuatu. Itulah kebahagiaan hierarki. Ketika orang lain menyuruh Anda melakukan sesuatu, itu membuatnya menjadi lebih mudah. Anda tidak perlu memikirinya. Anda tinggal melakukannya saja. Anda tahu seperti apa rasanya ketika terperangkap dalam batin pengeluh. Aku tidak ingin melakukan ini. Mengapa Jan Bram selalu memintaku membersihkan toilet? Mengapa aku tidak bisa melakukan hal lainnya? Apa ia tidak tahu bahwa aku bisa memalu paku ke kayu seperti orang lain? Aku cuma mau pekerjaan yang benar-benar asik. Sungguh aneh. Tapi salah satu pekerjaan yang benar-benar saya inginkan begitu saya menjadi biku adalah menggali tanah, mendapat sekop dan menggali. Begitu saya menjadi samanera, saya tidak sabar menjadi seorang biku supaya saya bisa berhenti menggali dan tidak melakukan semua tetek bengek itu. Sungguh aneh. Tapi saya menyadari bahwa itu bukan karena saya tidak bisa melakukannya. Dibanding saya ingin melakukannya, itu hanyalah tingkah pola keinginan. Sebagai biku, Anda tidak perlu melakukan hal-hal itu, karena sudah diputuskan apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan. Dan itu saja. Hal itu memberi rasa kedamaian yang pasti. Rasa kebahagiaan yang pasti. Kebahagiaan dari memurnikan sila kita. Kita melepas si pelaku. Melepas sosok yang selalu ingin mengendalikan dan memanipulasi. Yang ingin memutuskan yang benar dan salah. Yang harus diselesaikan dan yang seharusnya tidak dikerjakan. Dan seterusnya. Tamatnya datang dan pergi. Si pelaku itu dalam diri kita menciptakan batin kritis ini. Batin yang menghakimi. Batin yang mencari kesalahan. Menciptakan begitu banyak masalah dan kesulitan bagi kita. Karena si pelaku inilah
kita bahkan menghakimi orang yang perilakunya indah dan menciptakan sosok musuh di sana. Bahkan kepada para suciwan agung pun kita bisa membenci dan berniat buruk terhadap mereka, mencela dan menjatuhkan mereka. Adalah kama buruk mencela para Arya. Akan tetapi karena kebodohan, atau tepatnya karena batin yang menghakimi, batin yang selalu berada dalam kendali si pelaku ini, kita bahkan bisa mencela Buddha, bahkan memaki Buddha. Itu karena batin pelaku ini tidak benar-benar dilihat sebagaimana adanya. Itu hanyalah diktator. Lagi pula, itu adalah tiran yang dungu. Makin banyak kita meditasi dan menjalani pengendalian diri melalui sila, mengendalikan indera, mengekang celoteh batin, makin kita masuk dalam kedamaian batin. Saat itulah kita bisa melihat hakikat pikiran itu. Tak lama setelahnya, Anda tidak bisa lagi mempercayainya. Beginilah cara kerja batin kritis itu. Ia bisa mencela teman terbaik Anda, mencintai orang-orang yang dungu, memuji para idiot, dan mencari-cari kesalahan dalam diri orang yang bijak. Begitulah tingkah pola batin pemikir ini. Itulah sebabnya saya tidak lagi mempercayainya. Begitu Anda melihat batin ini apa adanya, maka Anda menyadari betapa banyaknya masalah yang ditimbulkannya bagi Anda. Jadi, berhentilah dan diamlah. Di wihara ini, orang-orang sering berpikir bahwa mereka ingin pergi ke sana atau sini. Namun, kemanapun Anda pergi, Anda membawa diri Anda. Anda akan pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi Anda akan menemukan bahwa apapun kebiasaan dan sifat watak yang Anda miliki di sini, Anda akan tetap memilikinya di tempat lain. Apapun rintangan yang Anda temui di sini, akan Anda temukan di tempat lain. Para biku dan guru di sini bodoh semua. Dan Anda tahu mereka tidak benar-benar baik. Anda akan pergi ke tempat lain. Dan mereka yang Anda lihat itu akan sama saja. Itu karena Anda memiliki noda batin yang sama. Bukanlah gurunya yang salah, namun cara Anda melihat guru itu. Bukan biku lainnya yang salah, namun cara Anda melihat biku lain. Bukan karena tempatnya, itu karena cara Anda melihat tempat itu. Anda akan terus membawa-bawa hal ini kemanapun, sampai Anda bisa terbebas dari semua hal itu. Beberapa tahun silam, ketika saya menjadi biku nomor 2 di wihara di Thailand, jika orang-orang mendatangi saya dan berkata bahwa mereka ingin pergi, saya akan berkata, "Baiklah, jika kalian benar-benar ingin pergi, kini bukanlah waktu terbaik. Karena jika kalian benar-benar ingin pergi, dan kalian hanya mengikuti nafsu, hasrat, dan kelekatan, justru yang seharusnya kalian lakukan adalah tinggal." Ini benar-benar momen hebat untuk meraih kebijaksanaan. Kalian benar-benar bisa membuat banyak kemajuan menuju kecerahan. Ketika Anda benar-benar ingin pergi, justru itulah waktunya untuk tinggal. Karena ketika Anda tinggal, Anda akan melawan arus batin. Anda benar-benar ingin pergi, tapi alih-alih Anda malah tinggal dan tegar terhadap gertakan batin. Lalu Anda sesungguhnya menang. Anda mencetak kemenangan besar. Itu bukanlah masalah berapa hari atau minggu atau bulan. Tidak makan waktu lama. Lalu nafsu pun sepenuhnya lenyap. Anda tidak ingin pergi lagi. Dan jika Anda tidak ingin pergi, maka tidak ada gunanya pergi. Begitulah cara saya mencoba menahan orang-orang tetap di wihara selama periode waktu yang lama. Ini bukan lelucon, karena ada banyak kebenaran dalam hal ini.
Satu-satunya waktu ketika Anda harus pergi adalah jika Anda tidak benar-benar peduli apakah Anda pergi atau tidak. Itulah waktu yang tepat untuk pergi. Karena dengan demikian, Anda tidak mengikuti batin kritis Anda. Batin yang berpikir. Itulah atta. Itulah diri. Itulah ego. Jika Anda mempercayainya, itulah kelekatan terhadap semua gagasan itu. Ada rasa kedamaian besar ketika Anda pasrah, menyerah, melepas, dan meninggalkan. Melaju saja menuruti jalan Arya 8 faktor. Jalan yang menuntun kita ke arah yang benar, menuju Nibbana. Pasrahlah, serahkanlah, dan sabarlah menanti. Jika Anda melakukannya, maka Anda akan menemukan bahwa inilah jalan yang benar. Anda tidak harus meyakininya, karena makin Anda pasrah, makin banyak keterbebasan dan ketentraman yang Anda rasakan. Kadang rasanya seperti ada diktator yang mengamuk dalam batin ini, mendorong Anda dari satu situasi ke situasi lainnya. Berapa banyak kali Anda telah melarikan diri? Berapa banyak kali Anda telah mengikuti batin berpikir yang bodoh itu? Berapa banyak kali batin itu seperti mencocok hidung Anda, seolah Anda itu kerbau yang bodoh? Banyak kali. Kadang Anda kemudian berkata, "Sudah cukup, aku tidak akan dituntun olehmu. Alih-alih aku akan dituntun oleh Dhamma, oleh jalan Arya 8 faktor. Itulah yang akan kulakukan." Begitulah. Ketika saya menjadi biku muda, saya meneguhkan tekad bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan wihara kecuali saya diminta untuk pergi ke suatu tempat atau karena perilaku, maka saya diusir. Saya tidak pernah minta untuk keluar atau pergi ke tempat lainnya. Saya menjaga tekad itu selama bertahun-tahun. Dan kini saya sudah jadi biku selama lebih dari 25 tahun. Editor, sejak 1974. Saya datang ke Australia hanya karena saya diutus oleh guru saya. Dan saya hanya pergi kemanapun karena diminta untuk ke sana. Saya menganjurkan latihan itu kepada Anda semua yang memiliki ketabahan untuk menjaganya. Itu adalah latihan yang sulit, memerlukan banyak keyakinan, kepercayaan, keberanian. Tapi inilah latihan indah untuk dijalani. Arti latihan ini adalah alih-alih mengikuti batin, Anda pasrah, meninggalkan, menyerahkan, melepas. Anda akan menemukan bahwa meditasi menjadi mudah, karena itulah persisnya faktor yang menghasilkan meditasi. Melepas batin yang berpikir, melepas kendali, dan melepas manipulasi. Bukankah hal itu yang terjadi dalam meditasi? Anda berada di satu tempat, dan Anda ingin pergi ke tempat lain. Anda sedang bersama napas, namun Anda ingin ke nimitta, atau Anda bersama penyadaran momen kini, dan Anda ingin mendapat sesuatu yang lainnya. Selalu ada pergerakan yang menginginkan hal lain, yang menginginkan berada di tempat lain. Datang dan pergi ini disebut kegelisahan. Salah satu kisah yang saya ingat dari Buddhisme Zen adalah ketika Rinche, pendiri sekte Zen Rinzai, baru saja ke wihara lain dan kembali untuk memberi hormat kepada gurunya. Sang guru menjawab dengan menonjok perutnya. Jadi Anda amat beruntung, karena wihara ini bukanlah wihara Zen. Saya ingat sang guru berkata kepada Rinche, "Kapan tamatnya semua datang dan pergi ini? Jika Anda baru saja kembali dari wihara lain, kapankah ada tamat dari semua datang dan pergi ini? Apa sih yang datang dan pergi? Datang dan pergi, pergi dan datang. Anda mestinya sudah muak dengan itu selang beberapa lama." Jadi,
Sungguh menyenangkan jika mampu menamatkan semua datang dan pergi dalam batin. Kemunculan dari keadaan batin ini ke keadaan batin lainnya. Cukup diamlah, menyerah, melepas, dan pasrahlah kepada jalan. Menyerahlah untuk sekedar mengawasi napas. Berserah pada anapanasati. Terlalu panas, terlalu dingin, terlalu pagi, terlalu larut. Aku sudah bekerja sepanjang hari. Aku terlalu lelah. Diamlah. Cukup perhatikan napas. Saya senang melakukannya karena memiliki sifat pemberontak dalam diri saya. Itu pastilah berasal dari tumbuh pada era 1960-an. Menakjubkan apa yang terjadi ketika Anda memberontak melawan yang seharusnya terjadi. Melawan terlalu lelah, terlalu panas, terlalu dingin, atau terlalu sakit. Anda membuktikan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda mampu meditasi kapanpun Anda mau. Pada tengah malam, ketika Anda terbangun dan Anda hanya tidur selama sejam, Anda bisa bangkit dan meditasi. Masuk dalam meditasi yang menyenangkan meskipun Anda pikir Anda tidak akan mampu. Anda telah bekerja sepanjang hari. Duduk dan masuklah ke dalam jhana. Anda sakit parah, demam. Meskipun berbaring dengan bertumpu di salah satu sisi tubuh, perhatikan napas dan masuklah ke dalam jhana. Anda bisa melakukan hal itu. Ketika hal ini terjadi, itu membuktikan bahwa Anda tidak dapat mempercayai batin yang selalu mencari. Namun Anda bisa mempercayai Buddha, Dhamma, dan para Arya. Inilah yang dimaksud dengan bernaung dalam 3 permata. Artinya adalah kita menemukan bahwa kita bisa melepas kapanpun kita mau. Itulah meditasi. Meninggalkan, melepas sang pengendali, melepas si pelaku, bercukup hati, dan mengizinkan kedamaian berkembang dalam batin. Kita tidak akan pernah merasakan kedamaian dengan datang dan pergi. Kita hanya damai dengan tetap hening. Tetap hening, bukan datang dan pergi. Itu adalah kiasan agar tidak melakukan begitu banyak hal. Sederhanakan kehidupan Anda. Buatlah sesederhana mungkin, sehingga Anda tidak memiliki banyak hal untuk diurusi. Lihatlah, apakah Anda bisa melegakan batin? Sederhanakan batin, sehingga Anda tidak memiliki banyak hal untuk dipikirkan. Tetaplah tinggal bersama napas. Jadikan napas teman Anda, dan tetaplah bersamanya sampai napas menjadi damai dan indah. Ketika napas damai dan indah, Anda tahu, itulah kebijaksanaan. Itulah kebijaksanaan yang membawa hal-hal seperti upasama, ketenangan, dan keheningan. Buddha memberitahu Upali dan Mahapajapati Gotami bahwa jika sesuatu membawa pada upasama, maka itulah Dhamma. Itulah ajaran semua Buddha. Jadi, jika hal itu membawa pada kedamaian, maka Anda tahu bahwa Anda berada di jalur yang benar. Jika itu membawa kegelisahan, membawa kejengkelan, membawa niat buruk, atau menuju batin yang mencari-cari kesalahan, maka Anda tahu Anda sedang melaju di arah yang salah. Jangan mengikuti jurusan itu. Itu akan membawa lebih banyak duka bagi Anda. Mencegah Anda menikmati buah jalan ini. Jadi pahamilah bahwa Dhamma adalah yang membawa kebijaksanaan. Dan Anda tahu bahwa jika hal itu membawa kedamaian, itu adalah kebijaksanaan. Anda tahu itu adalah kedamaian karena itu menghentikan batin pelaku, berpikir, dan ada kecukupan hati. Itulah alasannya jalan ini membawa pada makin dan makin besarnya kecukupan hati. Jika Anda mengikuti jalan itu, jika Anda mengikuti kebajikan, itu akan membawa pada kecukupan hati.
Keterbebasan. Anda begitu bercukup hati menjaga 8 sila. Kemudian, seluruh sila samanera atau biku. Anda begitu bercukup hati tidak punya uang, tidak berurusan dengan ini itu lagi. Begitu bercukup hati tidak memiliki anak, istri. Begitu bercukup hati sendirian, bebas dari segala beban. Begitu bercukup hati hanya dengan sila biku, bercukup hati untuk bebas, karena peraturan-peraturan yang indah ini membebaskan Anda dari segala keterlibatan itu. Bebas, karena batin ini telah sepenuhnya melepas dunia ini, yang berisi semua masalah dan kesulitannya. Bebas, karena Anda bisa berdiam pada momen kini, kapanpun Anda suka. Anda bisa menanggalkan segala sesuatu. Bebas, karena Anda bisa meninggalkan tubuh dan berdiam dalam jana. Bebas, karena Anda tahu bahwa kehidupan sangsara itu terbatas. Inilah keterbebasan Buddha. Inilah keterbebasan yang tersedia untuk Anda semua. Kedamaian dan kebijaksanaan yang memberi Anda sukacita dan kebahagiaan besar. Itulah hakikat kehidupan monastik itu. Itulah hakikat Buddhisme. Jadi tolong ingat hakikat jalan ini, tujuannya, dan periksalah diri Anda untuk melihat apakah Anda sedang mengikuti jalan yang keliru, yang menciptakan kelekatan, niat buruk, kemarahan, dan kegiatan atau apapun lainnya. Jika Anda tahu bahwa Anda sedang berjalan ke arah yang salah, ubahlah. Itu semua betul-betul tergantung pada Anda. Demikianlah berakhir sudah pembacaan bab 7 menjalani Dhamma. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 8, Hak Asasi Manusia dalam Ajaran Buddha, Dhammaloka Buddhist Center, 9 Juni 2000. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang